Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah Subhanahu wa taala, saya bersumpah dengan sesungguhnya bahwa saya pernah menikah siri dengan Yusuf Mansur alias Jam'an Nur Khatib Mansur dengan caranya beliau. Apabila saya berbohong, maka saya siap dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Demikian semua ini saya ucapkan dan dapat saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan hukum yang berlaku. Hormat saya yang mengucapkan sumpah. Kabupaten Bogor, 1 November 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tal Walid. Sosok Ana, wanita ngaku pernah dinikahin Ustadz Yusuf Mansur, lalu dicerai. Sang Ustadz belum menanggapi. Ini berita tahun 2023, tepatnya 13 November 2023 teman-teman. Dan sepanjang yang saya tahu, sampai detik ini, sampai konten ini dibuat, belum ada tanggapan secara jelas dari Yusuf Mansur ya. Belum ada tanggapan secara jelas dari Yusuf Mansur. Kenapa berita ini atau informasi ini kembali saya angkat teman-teman? Karena ini mengendap begitu saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan menurut saya, Ibu Ana ini perlu mendapat keadilan teman-teman. Tidak bisa orang seperti Yusuf Mansur ini dibiarkan tidak ada kritikan, tidak ada protes hanya dengan kasus-kasus seperti ini gitu. Ini harus sebenarnya ya, menurut saya ini harus ada tanggapan yang jelas dari Yusuf Mansur. Apakah memang apa yang disampaikan oleh Ibu Ana ini benar atau tidak? Harusnya ada klarifikasi yang jelas, karena ini simpang siur teman-teman. Bahkan Ibu Ana ini sampai melakukan sumpah di atas Al-Quran gitu. Tapi sejauh yang saya tahu, sejauh yang saya lihat, sampai detik ini belum ada tanggapan resmi dari Yusuf Mansur itu sendiri teman-teman. Mari kita simak beritanya. Sedikit saja ini akan saya ulas teman-teman. Karena ini sebenarnya sudah pernah kami review, tapi setahun berjalan belum ada tanggapan dari Yusuf Mansur sampai sejauh ini. Dari tribuntrends.com, inilah sosok Ana, wanita yang mengaku pernah dinikahi secara siri, lalu diceraikan melalui BBM oleh Yusuf Mansur. Bayangin teman-teman, pengakuan Ibu Ana diceraikan melalui pesan BlackBerry Messenger oleh Yusuf Mansur. Ini apa coba? Ana mengaku dinikahi Yusuf Mansur pada 2011 silam. Pernikahan itu menurut Ana terjadi karena anjuran Yusuf Mansur sendiri. Menurut Ana, ia diajak menikah oleh Yusuf Mansur saat dirinya ingin hijrah dan memperdalam ilmu agama. Saat Ibu Ana ini ingin hijrah dan memperdalam ilmu agama, justru oleh Yusuf Mansur diajak menikah, teman-teman. Ini pernyataan Ibu Ana ya. Ya, ketemu beliau Yusuf Mansur tahun 2011. Saya pernah cerita di podcast Mas Darso, saya mau hijrah, ujar Ana dalam sesi wawancara dengan awak media di kawasan Blok S, Jakarta Selatan, Sabtu 11 bulan 11 2023. Sebelum ke Singapura, ia dikenalkan dengan Yusuf Mansur oleh temannya. Setelah pulang dari Singapura, kami tukar PIN BBM. Di situ kami mulai sering berkomunikasi dan chattingan. Pas saya kedua kalinya ke Singapura, saya diminta bertemu beliau. Saya dijemput, nggak tahu sama supir atau siapa. Lalu saya diantar bertemu beliau, jelasnya. Beliau di sini Yusuf Mansur ya. Ana yang saat itu berstatus janda loh. Allahu Akbar. Ini Ana yang saat itu berstatus janda dan merasa tak mengerti soal agama, menyetujui apa yang diminta untuk menikah dengan ala kadarnya. Di pertemuan kedua, beliau itu bermaksud untuk meminta, jadikan saya berniat hijrah. Ini pernyataan Ibu Ana ya. Di pertemuan kedua, beliau itu bermaksud untuk meminta, jadikan saya berniat hijrah. Dan kalau mau diajarin sama dia, nggak bisa berduaan, harus menikah dulu, jelas Ana. Oh, jadi Ibu Ana ini mau belajar tentang agama, lalu kata Yusuf Mansur, nggak bisa berdua gitu. Intinya harus dinikahi dulu. Jadi kalau dari versi Ibu Ana ini kayak modus ya. Akhirnya saya ikuti proses pernikahan sesuai arahan beliau. Saya kan nggak tahu apa-apa karena lagi proses mau hijrah, orang lagi mau belajar agama nih. Jadi saya nurut aja. Pas Juni 2011 terjadilah pernikahan itu, katanya. Ana menegaskan bahwa kemunculannya ini bukan untuk meminta uang atau materi lainnya. Ia merasa perlu membicarakan ini agar tidak ada kejadian serupa kepada perempuan lain. Nah, seperti apa yang saya maksud, bahwa jangan sampai kemudian hal-hal ini terulang lagi di kemudian hari gitu.
entah mungkin dengan orang yang berbeda, tapi dengan modus yang sama. Dengan modus yang sama gitu. Karena seperti yang sering saya katakan bahwa di negeri kita, agama ini sangat mudah sekali dimanfaatin oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sami'na wa ata'na itu terlalu kental di negeri kita. Di sisi lain ini sangat positif sekali, teman-teman. Di sisi lain ini sangat positif sekali, tapi di satu sisi ini juga berbahaya karena inilah banyak yang terjadi dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang menggunakan ayat untuk kepentingan perutnya, menggunakan ayat untuk kepentingan syahwatnya. Banyak, teman-teman. Banyak, teman-teman. Oknum-oknum yang menggunakan agama untuk kepentingan tertentu, teman-teman. Masih banyak di negeri kita ini ulama-ulama yang lurus, garis lurus, ahlus sunnah. Tapi ada juga oknum-oknum yang memang belok gitu. Jadi memperjualbelikan ayat, teman-teman, menggunakan ayat-ayat untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Mari kita simak video ini. Untuk lengkapnya itu ada di video-video lama kita dan juga ada di channel YouTube Thaibah TV. Ini saya ambil sepenggalan saja. Karena ini memang saya angkat lagi, saya ulik lagi untuk mengingatkan kita bahwa ada sosok Ibu Ana yang pernah muncul mengaku pernah dinikahi oleh Yusuf Mansur dan belum ada tanggapan resmi dari Yusuf Mansur terkait masalah ini. Dan untuk para janda, jangan mau dikelabui, jangan mau dikibuli. Tetap untuk para janda, kita harus mempertahankan diri. Kalau memang ada orang niat menikahi kita, nikahi dengan cara yang benar. Jangan karena status pengen buru-buru dinikahin, melepas status lajang terus kita mau aja. Jangan Bu, jangan. Nah, para janda bergembul dengan saya. Oke. Mudah-mudahan dengan channel-channel media sosialnya Bu Ana ada proses pendidikan ya. Insya Allah saya akan berbagi dengan berbagai pengalaman saya sebagai motivator di berbagai tempat. Insya Allah saya akan berbagi pengalaman. Oke, insya Allah. Mudah-mudahan mohon doanya, mohon dukungannya, mohon apa Bu, suggestion apa, ide-idenya, supportnya dan segala macam hal-hal yang positif, kita bergerak bersama. Insya Allah. Sumpah, Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bersumpah dengan sesungguhnya bahwa saya pernah menikah siri dengan Yusuf Mansur alias Jam'an Nur Khatib Mansur dengan caranya beliau. Apabila saya berbohong, maka saya siap dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian semua ini saya ucapkan dan dapat saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketentuan hukum yang berlaku. Hormat saya yang mengucapkan sumpah. Kabupaten Bogor, 1 November 2023. Yap. Di situ dia berani sampai bersumpah di bawah Al-Quran, teman-teman. Jadi kalau memang Yusuf Mansur ini misalnya ya, kalau memang Yusuf Mansur mau membantah Ibu Ana bahwa apa yang diinformasikan oleh Ibu Ana yang tidak benar adanya, tuntut dong. Dan yang kedua harusnya berani bersumpah juga di bawah Al-Quran gitu. Karena menurut saya ini bukan hal kecil yang bisa kita normalisasikan hal-hal seperti ini, teman-teman. Dibiarkan mengendap begitu saja. Makanya kenapa saya angkat kembali, karena ini udah 1 tahun berjalan. Dan sampai detik ini, sekali lagi saya katakan, seperti di awal video tadi, sampai detik ini belum ada tanggapan resmi dari Yusuf Mansur terkait apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Ana ini. Benar atau tidak, apa segala macam, salah paham, salah penyampaian, miskomunikasi, itu tidak ada sama sekali, teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ketika berbicara tentang Yusuf Mansur, lalu kemudian masih ada komentar-komentar yang mengatakan klarifikasi, tabayun, segala macam, itu sudah basi. Dan itu sudah tidak ada gunanya, karena sering saya katakan bahwa puzzle masalah yang menyeret nama Yusuf Mansur ini banyak sekali. Dan ketika itu kita kumpulkan, ini akan mengerucut dan menjadi fokus kepada satu nama. Siapa? Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur, teman-teman. Jadi kritikan-kritikan itu semuanya mendasar, teman-teman. Kritikan-kritikan itu semuanya mendasar. Bagi saya, korban-korban yang kami wawancarai selama ini sudahlah cukup untuk membuat kita kemudian berpikir bahwa Yusuf Mansur ini apa sebenarnya niatnya muncul gitu. Sebelum kemudian dia pernah terkait kasus sampai bisa dipenjara 2 kali, teman-teman. Sebenarnya apa gitu. Makanya kenapa kemudian kami sampai hari ini masih menyuarakan untuk memboikot bisnis-bisnis dia. Salah satu yang paling terkenal adalah bisnis kuliner, yaitu warung Steak and Seek, yang kemudian dia jalankan dan dia kelola bersama Jody Broto Suseno, pemilik awal dari warung Steak and Seek. Lalu kemudian Yusuf Mansur masuk belakangan di sana bergabung, yang mana jelas secara detail ada videonya di TV One. Dia menyatakan dengan terang-terangan bahwa dia tahun 2010 dia bergabung ke warung Steak and Seek.
Tidak mungkin bagi kita kemudian untuk membiarkan sosok ini begitu saja gitu, sementara di belakangnya ada para korban gitu yang kemudian menangis merintih meminta haknya teman-teman, yang sampai hari ini Yusuf Mansur acuh tak acuh terhadap masalah itu. Makanya kenapa saya katakan bahwa langkah yang paling efektif dan efisien untuk saat ini adalah menyuarakan untuk memboikot warung steak Yusuf Mansur, bebek goreng Haji Slamet. Dan yang paling terbaru, pernah terlihat Yusuf Mansur menggunakan kaos ex-gym gitu. Saya tidak tahu ini juga terkait dengan bisnis apa Yusuf Mansur juga tergabung dalam apa enggak, saya juga tidak tahu. Yang jelas ini tergabung dalam warung grup teman-teman. Tapi yang saya mau sampaikan sekali lagi adalah mari kita boikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Salah satunya adalah warung steak and shake dan bebek goreng Haji Slamet. Sekali lagi saya katakan bahwa kejahatan itu seperti bangkai teman-teman. Sedalam dan sejauh apapun Anda sembunyikan, suatu saat akan tercium juga. Dan kebenaran itu seperti benih. Sedalam apapun kita tanam, teman-teman tanam, itu akan tumbuh juga ke permukaan teman-teman. Jadi tetaplah berjuang di jalan amar ma'ruf nahi mungkar, dan insya Allah kebenaran itu akan menemui jalannya sendiri. Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung steak and shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip,
share sampai kena strap. Like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena